bertemu lagi dengan saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, dalam program paling keren di Jateng, namanya Ngopi Surup. Ngopi Surup ini kita ngobrol dengan tokoh-tokoh inspiratif dari Jateng. Sudah hadir hari ini di sebelah saya, spesial sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gus Yasin. warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah. Nama lengkapnya Tats Yasin Maimun, Iya. Tapi kita akrab memanggil beliau dengan Gus Yasin. Siap. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol seru sama Gus Yasin, tapi sebelumnya Gus, kita sudah antigen tadi ya, Iya. sudah negatif, kemudian sudah vaksin Gus? Sudah 2 kali. Wah sama, jadi sudah vaksin, aman. Karena saya ingin minum kopi, kita lepas masker Gus, Iya. izin. Kita lepas masker aja, Mas. Kita coba dulu ini ngopi surup. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi surup. Gimana Ya, Gus? ini kopi sarang, jelas. Kopi sarang, lu kok tahu? Nah, ini rasanya udah jelas. Penggemar kopi juga Gus? Ya, saya kalau pulang ke rumah, biasanya kalau balik ke Semarang pasti bawa kopi sarang. Iya, ini enak banget nih kopi sarang. Belinya di mana Gus? Kalau mau nyari nih? Yang ada hanya di sarang nih, deplok dewe Mas. Oh gitu, Ya, iya. saya numbuk sendiri di dekat belakang rumahnya Mbah Mun. Ini biasanya kalau Mbah Mun ada tamu pasti disediain. Suganya ini? Iya. Oh, Dan Tribunas. beliau sampai sebelum meninggal masih ngopi ini. Oh, Mbah Mun tuh memang penggemar kopi ya? Setiap Mbah pagi Maimun ya? sama sore biasanya. Oh iya. Jadi Tribuners, saya sekaligus memperkenalkan Gus Yasin ini adalah putra dari Mbah Maimun. Mbah Maimun Zubair. Ya. Mbah Maimun Zubair, beliau adalah tokoh besar, kita ulama besar dari Jawa Tengah dan Indonesia. Gus, ini kita ngobrol-ngobrol santai. Saya ingin tahu Gus Yasin ini tiba-tiba kok jadi wagub, tentu saja nggak semudah itu ya, ada perjalanan panjang. Mungkin bisa cerita sedikit Gus, perjalanan Gus Yasin mulai dari masa kecil lah, gimana sebagai putra Mbah Maimun. Jadi saya memang kebetulan lahir di pesisir pantai Jawa Tengah, paling ujung timur, tepatnya di Desa Karangmangu, di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Saya lahir di tahun 83 ya. 83 saya lahir, besar, tumbuh besar bersama para nelayan di kampung saya sampai usia 17 ya. 17 tahun? 17 tahun saya di Sarang sampai tahun 2000. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan saya ke negara Suriah sejak tahun 2001, 2002 hingga 2007, 2008. Saya 2007 nikah, saya balik, terus setelah nikah saya kembali lagi ke Damaskus. Di tahun 2008 saya harus pulang ke Indonesia. Jadi ceritanya? Iya, ceritanya belajar di pondok pesantren mulai kecil. Mulai kecil? Ya. Terus lanjut ke Suriah ngambil apa tuh, Gus? Saya di Suriah mondok di tempatnya Syekh Ahmad Kafaro dulu, nama sekolahan kami Mujama Abu Nur. Setelah beliau meninggal tahun 2005 kalau nggak salah, 2005 beliau meninggal, akhirnya diganti Mujama Syekh Ahmad Kafaro untuk mengenang nama beliau. Iya. Jadi Tribuners, ini Gus Yasin ini memang dari kecil sudah tumbuh dan besar dari lingkungan pesantren ya? Iya, di pesantren. Dari lingkungan pesantren tadi cerita sampai 17 tahun, bahkan mendalami agama Islam sampai ke Suriah. Iya. Yang menarik ya Gus Yasin, Suriah belakangan kan ya akhir-akhir ini kemarin bergejolak ya negara ini ya. Tapi Gus Yasin udah pulang duluan ya? Ya, jadi negara Suriah itu sejak saya masuk di sana memang negara yang memberlakukan siaga 3, siaga 2 ya. Jadi negara-negara yang memang menutup, tidak mau negara itu terbuka. Bahkan ketika saya dulu waktu pertama kali
di Syria atau Suriah itu tahun 2002 kami belum bisa menggunakan ATM. Loh. Perbankan dari Oh, Indonesia gitu. belum bisa diterima di sana walaupun sudah ada Sirus dan seterusnya memang tertutup. Di tahun seingat saya di tahun 2004 ya 2005 itu baru kita bisa menggunakan ATM BRI sama BNI waktu itu. Oh, bisa Kalau nggak dipakai salah, di ya, sana. bisa dipakai di sana. Iya. Berarti sebelum itu gimana kalau nerima kiriman uang dari Biasanya Indonesia? kalau kita menerima uang kiriman itu kita lewat kedutaan, Mas. Jadi Oh, pakai dititip di sana. kawan-kawan yang dia ada di kedutaan. Kebetulan saya biasanya lewat Bapak Kholik, beliau staf lokal staf dari kedutaan Indonesia yang ada di sana. Beliau biasanya orang Lamongan. Ketika saya butuh kiriman biasanya Mas minta Mak Kholik untuk dikirim uangnya. Maksudnya keluarga saya ngirim ke Iya. keluarga. Jadi saya penasaran ingin tanya. Tadi kan di awal saya bilang Gus Yasin ini putra ulama besar ya, Mbah Maimun. Masa kecil sampai besar diasuh oleh orang tua. Saya ingin tahu gimana sih rasanya jadi putra seorang ulama yang besar dan banyak dikenal. Kan orang melihat, wah ini putranya Mbah Mun gitu kan. Ya. Gimana? Jadi gini, kalau jadi putranya ulama ada enaknya ada enggaknya ya Mas. Jadi kalau enaknya itu kita bisa ya kemana-mana banyak relasi, banyak kawan. Karena di lingkungan pondok pesantren sejak kecil kawan-kawan ada dari mana-mana, ada dari Jawa Barat, ada Jawa Timur, Jawa Tengah sendiri, DIY, bahkan sampai keluar Jawa. Kita memiliki relasi atau kawan yang begitu banyak. Akan tetapi memang beban kita bagaimana kita tetap bisa mempertahankan nama besar orang tua. Iya. Artinya kita harus menjaga betul sampai sekarang pun selalu kita dibayang-bayangi dengan nama besar beliau, harus dituntut untuk bisa merefleksikan apa yang diajarkan oleh beliau, apalagi negara Indonesia setelah ditinggal beliau akhirnya mengetahui oh ajarannya Mbah Mun seperti ini loh. Nah ini kita harus bisa estafet itu harus kita kembangkan. Nah ini yang paling berat menurut saya mempertahankan nama baik beliau. Nah ini kan biasanya anak-anak kan ya biasalah ya remaja kan kadang nakal-nakal dikit. Nah itu ada beban nggak? Wah ini kalau nakal nih anaknya Mbah Mun loh, gitu nggak Gus? Ya kalau remaja pasti ada nakalnya, ada bicara kenakalan pasti ada, tetapi ya sampai batas wajar saja lah, sampai menjadi beban orang tua, sehingga memang kita dituntut untuk bagaimana beradaptasi kepada masyarakat, apalagi kalau kita jalan masa putra Mbah Mun seperti itu. Artinya kita juga bisa mengembangkan. Tapi syukur alhamdulillah orang tua saya itu selain pasti ya keilmuan keagamaannya, tapi kan beliau juga berhubungan dengan masyarakat banyak. Jadi kalau kita melihat Mbah Mun, sosok Mbah Mun itu juga pernah menjadi ketua pasar. Jadi pernah menjadi kepala KUD juga, itu kalau di sana itu ada TPI pernah. TPI ikan itu ya? Ikan, tempat pelelangan iya. KUD-nya tapi ya di KUD-nya pernah. Juga kebetulan beliau pernah menjadi anggota DPR Kabupaten, juga pernah menjadi MPR. Artinya kita banyak ya kalau berhubungan dengan luar artinya nggak begitu. Iya. Tabu lah. Ada pengalaman unik nggak dengan almarhum beliau, misalnya pernah ditegur apa gitu? Pasti ada lah salah satu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Ya pasti ada Mas, pasti ada. Teguran-teguran itu ada ya. Seperti ketika pengalaman saya pertama menjadi anggota Dewan di DPRD Provinsi tahun 2014 ya, 2014. Lalu ada salah satu menteri waktu itu Bu Susi memberlakukan aturan cantrang ya itu sempat rame itu. Gimana Gus? Sempat rame cantrang itu. Tapi yang paling unik itu Mbah Mun gini. Ketika saya pernah diwawancara di salah satu media berbicara tentang cantrang, saya memang waktu itu frontal menolak Mbah Mun, menolak pelarangan. Pokoknya boleh pakai cantrang. Ya, jadi waktu itu kan ada survei juga. Iya. Surveinya
nggak ada ikannya kan karena ada cantrang begitu kan. Karena saya orang nelayan, di lingkungan hidup nelayan, saya sampaikan kalau survei dilihat ikan itu ketika bulan purnama ya nggak akan ada ikan, artinya gitu. Pasti ikan itu pasti ke dalam ada kan gitu. Saya sampaikan seperti itu. Coba kalau di surveinya ketika tanggal-tanggal muda, tanggal-tanggal tua, ya pasti ikannya kelihatan, saya bilang gitu. Iya. Dengan beberapa argumen yang saya sampaikan, tapi kalau Mbah Mun malah bilangin, Mbah Mun, jangan diulangin lagi lah. Kalau mau kritik silahkan kritik, tapi jangan sampai spontan itu. Pasti ada kebijakan ini, kata Mbah Mun, itu memiliki latar belakang yang itu dikhususkan untuk para nelayan. Dan memang terjadi memang kenyataannya bahwa ternyata setelah saya kunjungan di Manado ya, di Manado itu ada salah satu kota yang di situ kota pelabuhan waktu itu dan tempat ikan. Ternyata setelah nyampe di sana, saya kunjungan waktu itu sudah menjadi masih jadi DPR. Ketika saya ke sana ternyata di sana ada sisi plusnya. Walaupun Bu Susi tidak pernah ke sana karena memang masyarakat waktu itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Tetapi akhirnya setelah itu kota tersebut itu nama kotanya saya lupa. Itu akhirnya menjadi salah satu destinasi wisata. Oh, berubah. Iya. Jadi dari kampung nelayan berubah ke wisata. Alamnya dimunculkan karena memang terumbu karangnya akhirnya muncul lagi. Suasana ikannya juga mungkin banyak lagi. Nah, artinya saya ambil sikap ini, Bu Susi tidak salah membuat peraturan itu untuk menjaga ekosistem yang ada di laut. Artinya kita sebagai nelayan juga jangan semena-mena, kita nggak pernah ikut membiayai atau ternak ikan di sana lalu semena-mena buang semuanya. Nah, boleh sih pakai cantrang, tetapi ya harus yang benar-benar saving, tidak merusak ekosistemnya. Itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Mbah Mun. Jadi akhirnya manut ya sama Mbah Mun. Saya manut. Setelah itu saya nggak berani komentar lagi. Iya. Ketika itu kan Mbah Mun, karena Mbah Mun itu setiap hari pasti baca 2 koran minimal. Oh iya toh. Nah, jadi setiap pagi beliau membaca koran. Kalau sore nanti mengikuti media online. Artinya beliau up to date. Iya. Biasanya baca koran sambil minum kopi. Nah, coba kita kayaknya enak banget nih kopi sarang nih. Ini Bunus nih jangan lupa ya kalau ke Rembang harus ngopi sarang. Kopinya kental Mas, khasnya sarang. Enak bener. Nanti saya kayaknya minta ya. Jadi tadi udah cerita ya masa kecil sampai besar, terus di Suriah. Kayaknya ada cerita di Suriah yang mungkin nggak bisa dilupakan. Konon katanya ketemu ibu di sana ya. Ya. Nah, bisa cerita sedikit Gus? Menarik kayaknya ini kita cerita Gus Yasin. Jadi gini ya, jadi saya ketemu sama istri itu ketika di tahun 2006 ketika itu istri saya sudah di sana sih. Istri saya masuk di 2005, saya masuk di 2002. Tetapi memang waktu itu ya hanya kenal, tahu namanya, tahu orangnya, tapi nggak pernah ngobrol. Nah, pas di tahun 2006 itu ada 2006 akhir itu biasa kita ada organisasi namanya PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, setiap akhir tahun itu biasanya kita ada MAL, musyawarah anggota lengkap atau pergantian ketua. Itu kita memang periodenya setiap tahun. Setahun ganti? Ya, setiap tahun ganti. Jadi waktu itu ada MAL, sehingga saya ditunjuk menjadi salah satu panitia musyawarah anggota lengkap. Waktu itu jadi wakil bendahara. Kebetulan ya sama dengan Indonesia ya, mahasiswa di sana sama. Artinya ada yang kanan banget, ada yang tengah-tengah, ada yang kiri. Gus Yasin yang mana nih? Saya yang tengah-tengah. Jadi Aman. PPI itu kan berasaskan Pancasila. Ada yang kawan-kawan yang mengharapkan kita ini pelajar Muslim ya, ada di negara Suriah. Kenapa kita nggak berani membuka diri dengan asas Islam? Nah, itu. Tapi kawan-kawan bilang, lah kita itu PPI ini salah satu pembiayaan itu kan gak dari negara. Artinya kalau dari negara ya kita tetap menjunjung NKRI, kita menjunjung adanya Pancasila, tetap kita toh di tahun 2004 saja di negara Suriah itu
kita pernah ikut ujian di negara Suriah di tahun 2004 itu keluar pertanyaan sebutkan 5 asas Pancasila. Artinya negara Suriah saja mengakui Pancasila kok kita mau merubah gitu ya? PPI. Itu soal di Suriah sana? Ya, di universitas di sana. Jadi Universitas Damaskus. Kalau di sini mungkin UI-nya ya. Iya. Itu padahal mahasiswanya kan nggak cuma dari Indonesia ya? Enggak. Ya, kebetulan waktu itu memang pelajaran politik ya. Jadi kita ada pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, itu keluar artinya kebudayaan itu keluar. Di situ kita akhirnya waktu itulah saya ketemu dengan istri saya karena waktu itu saya katakan kenapa saya ada di tengah, ya saya menjadi penengah. Karena waktu itu ada kelompok yang ingin mempertahankan asas Pancasila, muncul sebuah calon waktu itu memang kita mengikuti negara Indonesia jadi berpasangan, jadi ketua dengan sekretaris saat. Nah, terus ketua dengan wakil ketua. Jadi dari situ akhirnya muncul yang satu ada yang enggak, pokoknya ada yang pengen merubah. Nah, ini akhirnya hadap-hadapan kita. Kalau ini nanti terjadi bisa pecah. Akhirnya kami dari panitia musyawarah anggota lengkap bermusyawarah, kita harus memunculkan satu kandidat lagi, calon ketua lagi, supaya berbelen kalau nanti kalah tidak merasa sendirian. Nah, muncul akhirnya kita nyari-nyari nggak dapat, nggak ada yang mau. Karena memang sudah. Biasanya kalau jadi ketua kan rebutan nih, kok nggak ada yang mau. Nggak, ini nyari orang lagi untuk jadi calon ketiga nggak ada yang mau. Karena memang waktu itu kondisi mahasiswa dan pelajar sudah ngeblok ke kanan dan ngeblok ke kiri. Nah, akhirnya nyari dan kita nyari nggak ketemu. Akhirnya ada unek-unek cari perempuan. Cari ketua perempuan. Nyari nggak ada yang mau. Kebetulan istri saya waktu itu dihubungin teman saya mau. Nah, di situ tapi nggak ada yang jadi wakilnya, Mas. Nggak ada yang mau jadi pasangannya. Akhirnya kita musyawarah lagi, ini sudah ada calon ketiga tetapi nggak punya wakil. Akhirnya berembuk, ya udah kamu aja yang maju jadi wakilnya gitu. Akhirnya saya menjadi wakilnya. Jadi wakilnya ya, ibu. Istri. Ya untuk memecah biar nggak. Terus rame. Menang apa kalah itu? Ya kan tadi kita hanya penggembira, Mas. Oh iya. Akhirnya yang menang Gus Yasin. Enggak. Bisa dapat. Oh, saya menang, kata teman-teman nggak ada yang kalah. Yang menang hanya Gus Yasin karena akhirnya nikah. Dapat istri. Jadi menarik ya ceritanya ya. Kemudian juga kabarnya pas nikah itu ada peran Gus Dur di sana ya? Oh iya, saya kebetulan mertua saya ini kan dulu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB. Nah, saya nikah dan Mbah Mun ketika itu memang Gus Dur lagi pengen deket dengan sama Mbah Mun. Akhirnya kebetulan saya pas nikah akhirnya Gus Dur ini datang. Ada yang menarik, Mas, ketika pernikahan saya dengan istri saya didatangin Gus Dur. Jadi ada di Cirebon itu akad nikah itu jam 9. 9 pagi? Jam 9 pagi. Nah, sebelum pengiring pengantin laki-laki datang, itu biasanya yang pengantinnya kan dirias dulu. Nah, waktu itu akhirnya saya kan jalan dijemput sama keluarga Cirebon. Keluarga mertua dijemput, saya bawa mobil keluarga. Kebetulan mau masuk itu berbarengan dengan Gus Dur. Karena Gus Dur ini kan jadi presiden ya, pernah jadi presiden itu pas pampresnya itu nggak tahu kalau mobil yang saya tunggangin itu ada saya yang mau nikah, itu dilarang masuk, suruh nunggu sampai Gus Dur datang. Padahal lama itu, berapa menit? Nunggu 10 menit Gus Dur datang sampai masuk berarti ya sekitar 15 menitan baru saya bisa masuk lokasi. Tapi nggak apa-apa, akhirnya Gus Dur yang nunggu saya. Jadi Tribuners lucu ya, ini mungkin satu-satunya pengantin yang di-stop ya untuk di acara pernikahannya sendiri. Ya Gus Yasin ini karena di-stop karena yang lewat ini juga orang penting, Gus Dur itu ya. Tapi akhirnya Gus Dur juga nunggu pengantinnya juga. Nunggu. Akhirnya Gus Dur nunggu di musola, kan nunggu saya di Royal selesai dulu. Ada pesan-pesan yang diingat gak dari Gus Dur waktu nikah? Ketika Gus Dur pernikahan ya hanya beliau menyampaikan, seingat saya ya beliau menyampaikan salam takdim kepada Mbah Mun, menyanjung Mbah Mun lah ya. Artinya berkomentar tentang Mbah Mun, tentang pernikahan saya pribadi. Jadi rahasia untuk saya dan istri saya. Jadi Tribuners tadi cerita dari Gus Yasin ya gimana ketemu istri, pernah jadi wakilnya istri dalam sebuah ajang pemilihan ketua perhimpunan mahasiswa kampus ya. Ya, jadi pelajar sana, Indonesia. Pelajar Indonesia dan kalah gitu kan, kalah. Tapi akhirnya tetap menang juga karena berhasil dapat istri gitu ya.
Terus Ya. kemudian juga bagaimana uniknya tadi menikah, ketemu Gus Dur. Masih ada waktu lagi, saya ingin tahu aktivitas dari pesantren ke pesantren ke pesantren, terus kemudian jadi wagub, tapi ngopi dulu kayaknya. Ya. Harus dihabisin Mas. Ya, bener nih. Ya, Tribuners, kita masih bersama dengan Gus Yasin. Jadi Gus, Ya. dulu tuh kan ceritanya dari pesantren ke pesantren ke pesantren ke Suriah. Terus kemudian tiba-tiba Mas Ganjar ngajak, yuk Gus ikut nyalon jadi wagub. Dengan berpasangan dengan Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan menang. Kaget nggak perubahan dari dunia pesantren kemudian masuk ke pemerintahan? Gimana Ya. ceritanya? Kebetulan saya saya berbangga ya. Jadi saya bersyukur kepada Allah bahwa tadi yang saya sampaikan Mbak Mun itu bukan hanya sosok di pesantren, tetapi juga beliau sosok politik yang benar-benar ingin membangun negara ini untuk kemaslahatan umat. Jadi saya sejak tahun 97 waktu itu ada pergantian besar-besaran, yaitu adanya reformasi. Saya dikenalkan sama Mbak Mun, artinya beliau sering melihat televisi, sering mengajak diskusi. Bahkan saya sampaikan di sini ketika ada reformasi itu sebenarnya Mbak Mun tidak setuju ya adanya pergantian yang secara masif seperti itu. Penurunan Bapak Presiden Soeharto di tahun seperti itu, beliau nggak setuju. Artinya selesaikan saja lah, kalau memang mau berganti ya diganti. Dan Mbak Mun itu berpesan dengan saya waktu itu, negara Indonesia itu kok belum ada ya yang melanjutkan adanya pergantian. Dari Bung Karno diganti seperti itu. Ya. Dari Bung Karno, Pak Harto juga seperti itu. Gus Dur diganti Bu Mega juga seperti itu. Bu Mega dengan Pak SBY juga pergantiannya nggak begitu mulus, artinya ada gap-gap gitu, ada percikan-percikan. Pak SBY dengan Pak Jokowi. Nah, saya berharap nanti setelah Pak Jokowi ini benar-benar meneruskan, bukan mengganti ya, melanjutkan. Dan disitulah saya bersyukur dengan itu. Saya sebagai putra beliau diajari bagaimana bermasyarakat, bagaimana berpolitik, bagaimana menyampaikan unek-unek dari pesantren atau dari masyarakat dibawa ke pemerintahan. Memang kalau kita melihat, saya tidak pernah belajar ilmu politik, ilmu sosial, nggak pernah, tetapi di pesantren itu diajarkan sebenarnya. Kalau kita mau jujur, di pesantren itu ada seperti itu. Seperti contoh ketika kita bermusyawarah di kampus, pesantren ada musyawarah, atau kalau mungkin di kampus namanya diskusi. Ketika diskusi itu kalau di pesantren lebih parah Mas. Artinya gini, sampai ketika kita misal baca kitab, lalu kita menjabarkan apa yang ada di isi kitab itu, kita diskusikan, itu biasa di dalam pesantren itu kan ada pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi di situ biasanya kita malah bikin gini, kamu itu paham nggak sih dengan kitabnya gitu. Sampai seperti itu dilontarkan. Tetapi ya setelah diskusi kita ngopi bareng. Jadi adem lagi. Artinya diskusi kita ya hanya di dalam saja. Dan itu perbedaan-perbedaan itu juga memacu, mengasah di masyarakat kepada kita semua para santri. Yang kedua, saya di tahun 2008 ketika saya balik ke Indonesia, kebetulan waktu itu masanya kampanye kan. Masa Pak SBY ya, periode kedua ya. Periode kedua ada kampanye pilkada, juga ada pilpres, juga ada dari pilek. Nah, saya bantu di sana tahun 2009, kebetulan akhirnya saya diamanati sebagai ketua PAC, pengurus anak cabang di tingkat kecamatan dari Partai Persatuan Pembangunan. Disitulah akhirnya sampai di tahun 2013 saya ditunjuk untuk menjadi salah satu calon legislatif provinsi DPRD Provinsi Jawa Tengah di dapil saya, di dapil Jateng 2, ada di Demak, Jepara, dan Kudus. Sampai ya jadi nggak ada istilahnya kaget, tetapi memang ketika saya ditunjuk untuk mendampingi Mas Ganjar berat. Nah, beratnya gimana? Artinya gini, saya belum siap, saya belum firm ya. Saya melihat, menakar diri saya belum siap untuk memimpin tiba-tiba di Jawa Tengah. Sementara
pelajaran politik saya baru berapa tahun, 2004 dilantik, 2018 sudah mulai kampanye, artinya baru sekitar 3 sampai 4 tahun. 2014 ya dilantiknya ya? Ya, saya dilantik DPR 2014, 2018 harus meninggalkan DPR untuk menjadi calon pendamping Mas Ganjar. Artinya itu saya belum siap betul, tapi Mbah Mun bilang, Yasin ini amanat amanat dari pemerintah, kamu diminta. Jadi diminta, kamu kalau sudah diperintah oleh ulil amri harus mentaati, apalagi yang pemerintah ini masih minat. Ini artinya apa? Ya masih sama seperti kita, masih bisa kita taati gitu. Ya, Itu harus kata Mbah perintah, dan Mbah Mun menyampaikan kepada saya, kalau kamu menolak berarti menolak saya. Oh, itu yang landasan saya. Sudah dikunci Ya sama Mbah kalau Mun. saya harus maju. Iya. Tapi alhamdulillah bisa menjalankan tugas dengan baik. Alhamdulillah bisa mendampingi Dan Mas Ganjar. Tribuners meskipun di tengah kesibukannya mendampingi Gubernur Jawa Tengah Mas Ganjar Pranowo, tapi aktivitas di pesantren nggak berhenti ya pasti Ya, masih masih. jalan. Dan saya dengar jadi semacam komandan namanya? Panglima Santri Gayeng, Panglima Santri Gayeng Nusantara. Gayeng Nusantara. Sekarang jadi selain sebagai wagub, Gus Yasin ini mempunyai kesibukan sebagai Panglima Santri Gayeng Nusantara. Istilahnya Panglima ya? Ya, Itu gimana tugas sehari-harinya Gus? ya untuk menjadi Panglima Santri Gayeng Nusantara kita kan punya 35 kabupaten pengurusnya. Di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga sudah terbentuk. Artinya mereka tinggal diskusi yang mengumandai untuk gerakan-gerakan bahwa teman-teman kita serahkan. Iya. Dan yang memutuskan memang kita berdiskusi, dikembalikan kepada saya, ini baiknya bagaimana, dan tujuan kita toh bukan untuk apa-apa, tetapi ini untuk kemaslahatan santri sendiri. Artinya kalau kita bicara santri, ilmunya itu sama. Kita biasa bahwa ilmu itu satu menjadi kesatuan dari pondok-pondok pesantren. Artinya kalau satu guru itu mosok ini beda-beda terus jotak-jotak aja nggak bagus. Nah ini akhirnya kita ingin menyatukan ini. Di luar dari politik yang begitu masif untuk memisah-misahkan, tetapi harus ada bandul, harus ada sebuah organisasi yang bisa menyatukan. Nah ini harapannya dari Santri Gayeng Nusantara itu bisa menyatukan semuanya. Saya yakin kalau pondok pesantren ini mau bersatu, Indonesia juga tidak akan terpecah. Masyarakat karena panutannya kan para kiai. Kalau kiainya ini nanti seperti ini seperti ini kan perpecahan ini akan meruncing kan nggak bagus. Nah ini kami mendirikan ini. Selain itu kami juga geraknya juga di bidang sosial, ada ekonomi atau UMKM, ada kesehatan. Artinya ya kita bentuk ini kan untuk kepentingan pemerintah sendiri. Artinya membantu saya sebenarnya sebagai wakil gubernur. Nah seperti ini, jadi nggak ada masalah karena saya berjalan pemerintahan otomatis juga membantu Santri Gayeng jalan juga otomatis membantu saya. Iya. Jadi Tribuners meskipun sibuk sebagai wagub, santrinya tetap jalan dan ternyata itu sinkron, saling mendukung. Ini terakhir nih Gus, kita tadi sudah bicara dulu, sekarang kita bicara ke depan nih. Nah ini kan nanti tahun depan masa jabatan sebagai wagub kan habis ya? Ya, di 2023. bulan September 2023. Nah kemudian ada lagi pilkada di serentak yang rencana 2024. Ya. Ada rencana-rencana nggak gimana nanti setelah 2023 itu Gus? Artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang 2024, orang-orang pasti akan bisa membaca apa yang kita ulas dari awal. Jadi saya masuk ke partai juga saya tidak ingin tiba-tiba dipasrahin. Saya di tahun 2014 karena saya pengurus diwajibkan untuk mencalonkan diri untuk voter dari partai, saya ikut. Di tahun 2018 mendampingi Mas Ganjar juga saya merasa berat, tapi Mbah Mun bilangnya seperti itu, akhirnya saya diminta. Nah di tahun 2024 ya sama aja lah, saya ngalir aja. Toh nanti yang menentukan mereka-mereka, jadi pasangan siapa yang mau mengajak monggo, tapi saya berharap sih dari pribadi sendiri kalau memang masyarakat menghendaki ya monggo kita bareng-bareng, karena kita tahu PR kita paling besar itu banyak orang memberitakan bahwa mahar politik itu tinggi. Nah kalau coba kita rubah masyarakat yang benar-benar mendorong kan punya kesempatan nih untuk merubah
pilkada itu bisa independen. Masyarakat tiba-tiba ngumpulin di KTP. Oh, Itu iya, kan? iya, iya. Tanpa biaya ya. Berbondong-bondongan, tanpa biaya. Itu juga akan membantu pembangunan kan. Artinya Iya, iya, kita iya. nggak mikir bekos politik dan seterusnya. Udahlah buat masyarakat, atau masyarakat yang menghendaki. Ini yang perlu Iya, kita iya, iya. gerakan sekarang. Ya, Tribuners, itu tadi ngobrol seru kita dengan Gus Yasin ya. Seorang santri yang dari kecil sampai besar sampai kuliah akrab dengan pesantren, kemudian sekarang duduk sebagai wakil gubernur Jawa Tengah. Banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi dari Gus Yasin, dan mudah-mudahan sukses Gus ke Amin. depannya. Amin. Dan kisah-kisah Gus Yasin tadi memberikan contoh dan inspirasi buat Tribuners semua. Terima kasih Gus Yasin Atur suwun, Mas. atas waktunya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi topik-topik Insyaallah. lain yang seru. Tribuners, demikian tadi Ngopi Surup bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah, Gus Yasin. Kita ketemu lagi di Ngopi Surup berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lebih seru. Terima kasih dan salam Tribun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, Mas. Ya, habis ini.